Roma pasal 14 ayat 19, 20, 21, 22a. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Ayat ini berbicara tentang segala sesuatu itu halal buat orang Kristen. Segala sesuatu itu makanan boleh dimakan asal diucapkan syukur atasnya. Tapi kita harus melihat juga konteks yang lain. Kita nggak bisa hanya 1-2 ayat langsung kita pegang menjadi sebuah pattern atau sebuah hal yang utuh gitu, nggak bisa. Kita tahu firman Tuhan itu isinya tuh kompleks banget gitu. Nah ayat ini berkata begini, iya lu makan babi nggak haram, lu makan hewan yang lain pun nggak haram gitu, lu boleh makan. Tapi lu perhatiin dong, kalau ada orang yang baru percaya, orang yang baru mempercayai Kristus dari kepercayaan yang lama kepada Kristus, dan di mana dia punya kepercayaan kalau makan babi itu haram misalnya, atau minuman beralkohol itu nggak baik menurut kepercayaan dia baru bertobat. Dan dia taunya itu nggak baik untuk dimakan. Terus kita dengan gampangnya hanya karena kita merasa sudah merdeka, kita sudah diterima oleh Tuhan, terus langsung kita sikat aja gitu, makan babi, minuman beralkohol walaupun nggak sampai mabok di depan orang itu. Akhirnya orang itu yang baru percaya, orang baru bertobat, baru malah mikir kan, kok begini banget, barbar amat. Setahu gue ini nggak boleh gitu. Nah firman Tuhan ini ngajarin begini. Kalau gara-gara sesuatu yang membuat lu merdeka itu malah jadi batu sandungan buat orang lain, jangan lakukan itu depan orang itu. Minimal orang itu didewasakan dulu dalam imannya, dalam kerohaniannya. Ada orang misalkan baru bertobat, baru percaya, karena baru mengalami hal-hal yang suram dalam hidupnya. Misalnya dia didiagnosa obesitas karena kebanyakan makan daging berlemak, daging merah, atau kebanyakan makan apapun lah, pokoknya obesitas. Akhirnya setelah didoakan atau sebagainya, dokter yang tadi angkat tangan dia sembuh. Akhirnya dia bertobat, dia nggak akan lagi mau makan daging merah, daging berlemak, makanan apapun yang bisa bikin gemuk segala macam. Baru juga bertobat, badannya belum kurus amat. Tiba-tiba pas ngumpul, kalian cobai dia dengan makanan-makanan seperti itu. Ya akhirnya males dia buat datang. Ya puji Tuhan kalau dia cuma pergi dari gereja kalian, dia cari gereja lain, puji Tuhan. Tapi kalau dia nggak mau percaya lagi sama Kristus, mana gila orang-orang Kristen ternyata hancur kayak gini. Kenapa? Karena kita nggak bijaksana, kita nggak dewasa dalam berbuat sesuatu. Mari kita alihkan ke hal yang lain. Saya pernah share tentang rokok, tentang minuman beralkohol, dan tentang tato. Saya bilang tidak ada ayatnya yang bilang kalau hal ini dosa. Kalau ngomong dosa, tapi kalau ngomong benar salah, iya salah. Salah. Dalam arti begini, ngapain kalian tato? Keren-kerenan? Ya nggak apa-apa juga sih, badan-badan kalian nggak apa-apa. Tapi coba pikirkan di tempat di mana kalian ada. Kalau di tempat di mana kalian ada, misalkan kalian di bawah Tuhan untuk melayani satu daerah yang orang polos banget, yang taat banget, terus kalian tiba-tiba muncul sengaja kalian tato badannya cuma supaya bilang gini, lo nggak apa-apa, ini mah seni. Akhirnya kalian jadi batu sandungan buat orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu akhirnya memilih untuk ya puji Tuhan kalau dia keluar dari gereja kalian dan cari gereja lain. Tapi kalau mereka memilih untuk tidak mempercayai Yesus karena kalian, itu dosa kalian. Karena kalian jadi batu sandungan buat mereka. Kalau kalian yang hanya karena sudah dikasih tahu minuman beralkohol nggak apa-apa gitu asal nggak mabok, terus kalian tiba-tiba melayani orang-orang yang baru dipulihkan rehabilitasi dari kecanduan alkohol, walaupun kalian cuma minum 1 botol kecil gitu loh, lah mereka baru selesai rehabilitasi, baru selesai, kalian malah minum minuman alkohol, kalian jadi batu sandungan dan kalian berdosa gitu. Walaupun kalian sudah dimerdekakan, kemerdekaan dari Kristus itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kalian tahu rokok itu nggak dosa, apalagi sekarang orang mulai pintar nih ngomong, gue nggak ngerokok, gue vape gitu, sama aja, beda, rokok sama vape beda. Akhirnya debat panjang ya gue nggak peduli lah, pokoknya debat panjang antara rokok dan vape. Gue sih nggak suka dua-duanya. Cuma gini, hanya karena dimerdekakan kalau rokok itu nggak berdosa, vape itu nggak dosa ya. Coba gue samain aja lah ya rokok sama vape ya. Ya terserah kalau ada yang bilang beda, ya emang beda sih. Cuma dalam hal ini gue samain lah. Kalian karena merasa, rokok nggak dosa, vape nggak dosa, terus kalian seenaknya ngerokok dimanapun kalian mau, termasuk di depan orang-orang yang masih baru rohaninya.
Terus tambah lagi kalian punya jabatan gitu di gereja. Kalian punya status di gereja sebagai pemimpin. Terus kalian dengan entengnya ngerokok atau nge-vape. Terus ditiru sama anak-anak polos ini. Yang mana harusnya mereka tuh nggak usah ngerokok juga. Mereka juga awalnya bilang ngerokok itu nggak bagus. Tapi gara-gara kalian kasih contoh yang buruk, ya akhirnya antara mereka memilih untuk ikutan ngerokok atau ikutan nge-vape, atau mereka kayak ilfil sama kita. Gereja kok kayak gini, anak Tuhan kok kayak gini, pemimpin kok kayak gini. Ya puji Tuhan kalau mereka keluar dari gereja kalian dan mereka cari gereja lain. Tapi kalau mereka memilih untuk nggak mau ikut Kristus karena kalian ngasih contoh yang nggak benar, itu dosa kalian, karena kalian jadi batu sandungan. Dan lain lagi banyak hal. Iya sih, nggak ada ayatnya ke diskotik dosa sih, nggak ada ayatnya. Tapi mentang-mentang nggak ada ayatnya ke diskotik dosa, langsung kalian ya ke diskotik aja, have fun, seru-seruan. Yang penting kita nggak pakai obat, yang penting kita nggak deket-deketin cewek, yang penting kita nggak apalagi mabok-mabokan di sana. Terus kalian dilihat sama orang yang kemarin ke gereja dan kenal kalian sebagai pemimpin gereja misalnya, gila ini pengurus atau ketua youth atau apapun diskotikan juga, setahu gue diskotik dosa, alah sama aja. Akhirnya jadi batu sandungan. Maka dikatakan biarlah kebenaran itu, lu berpegang kepada kebenaran itu untuk diri lu sendiri. Kalau emang lu mau ngerokok, rokoklah sendiri, jangan depan orang. Kalau lu mau minum minuman beralkohol, minum, tapi sendirian, jangan ngajak-ngajak orang lain. Kalau lu mau tato, iya ketika ketemu orang banyak, apalagi orang baru percaya, tutup badan lu secara penuh, jangan sampai kelihatan. Itu yang harus dilakukan. Pakai aja buat diri lu sendiri, nggak usah dipamer-pamerin. Itu yang firman Tuhan katakan. Apalagi kita kalau punya kedudukan, kita punya status, kita punya jabatan, lu bertanggung jawab nggak sama apa yang lu lakukan? Semuanya harus bertanggung jawabkan, termasuk omongan. Kadang-kadang ada bercanda-bercandaan yang nggak boleh dilakukan gitu loh. Ada bercanda-bercandaan yang sangat nggak boleh yang diucapkan gitu. Misalkan kalian ketemu teman lama gitu kan, terus ada orang lain juga yang mungkin taunya kalian orang Kristen ya, katanya orang Kristen suci atau sebagainya. Terus tiba-tiba kalian, gimana bro? Gila masih hidup aja lu. Well, itu nggak bener lah. Ya, lu ngarepin dia mati. Walaupun itu bercandaan, tapi nggak semua orang bisa terima itu sebagai bercandaan. Ya kan? Apalagi, gue pergi dulu ya. Mau apa? Mau ketemu orang siapa? Selingkuhan gue. Gitu. Selingkuhan gitu. Semua orang juga nggak peduli lu bercanda apa enggak. Apa yang keluar dari mulutmu itu keluar dari hati. Itu meluap dari hati. Firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita nggak pernah menjaga omongan kita, itu adalah bukti kalau hati kita nggak benar. Hati kita tuh belum pulih. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Saya orang yang dulu mulutnya kasar sih. Bahkan ketika saya mulai pelayanan jadi gembala di awal-awal juga masih belum bisa stop ketika saya dengan mudahnya ngomong go begitu atau ngomong be kayak gitu ya. Tapi belajar, saya bersyukur sih istri saya selalu negor-negorin ringan-ringan gitu ya, walaupun saya nggak bisa terima juga kadang-kadang ya, tapi saya tahu itu buat kebaikan saya. Akhirnya pelan-pelan saya belajar untuk ngontrol apa yang keluar dari mulut saya. Itu saya coba bertanggungjawabkan. Makanya buat teman-teman semua, kalau kalian adalah orang Kristen, orang percaya, kalian cinta Tuhan, kalian apalagi punya kedudukan, punya status di gereja, atau mungkin kalian ada senior di gereja kalian, perhatikan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian pikirkan, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Dan Tuhan gak peduli jabatan kita apa, dosa ya dosa, selesai. God bless.